Hai, pada video kali ini saya akan cerita pengalaman keguguran saya yang pertama kali. Jadi kita cerita awal mula tahu saya hamil dulu ya. Itu saya udah mulai ngalamin gejala kehamilan seperti mual, pusing. Itu pada hari berapa hari ya? Seminggu sebelum saya jadwalnya haid. Di situ sih saya udah mulai pusing, tapi kan saya pikir masa sih saya hamil, karena kan belum waktunya belum waktunya haid. Jadi saya pikir nantilah tunggu haid dulu baru mau ngecek pakai test pack. Nah setelah sudah waktunya sampai, saya belum dapat haid tuh. Saya pikir nih, kayaknya sih saya ini hamil, tapi gimana ya, mau ngetes pack, cuma kan belum telat, masih pas waktunya, udah harus waktunya ya, tapi kan belum telat berapa hari gitu. Jadi saya tunggu aja. Pas di kantor saya lagi cerita nih sama teman saya, dia bilang, "Waduh mbak, kenapa nggak dites pack aja? Soalnya saya dulu 2 hari aja udah kelihatan, udah muncul test packnya kalau saya positif ya," gitu kan. Karena saya pengalaman dulu udah telat haid seminggu, itu di test pack masih negatif, padahal saya udah hamil. Nah, pada waktu itu saya cerita, saya itu udah telat 2 hari. Jadi karena merasa penasaran, kayaknya juga dalam hati kayaknya saya ini hamil ya. Jadi malam itu juga saya sama suami ya, bareng anak-anak juga lah, ikut pergi beli test pack di apotek. Setelah beli itu saya belum nyobain karena mungkin coba sekarang apa enggak ya, soalnya gimana ya, ternyata pas saya cek lagi di kalendernya saya biasa catat itu waktu haid, ternyata baru dikatakan telat haid di catatan itu, baru dikatakan telat haid itu 2 hari lagi. Jadi saya tunggu lagi 2 hari lagi. Nah setelah saya tunggu lagi 2 hari, malamnya itu emang saya udah pusing-pusing ya. Terus juga gejala kehamilan makin parah, yaitu mulai mual, pusing, perut begah. Udah saya cek aja di test pack. Setelah pulang kerja saya test pack. Saya pulangnya sekitaran jam sampai rumah itu jam 6:30. Saya test pack dan ternyata hasilnya positif. Nah setelah positif tuh ya gimana, rasanya antara senang campur khawatir, karena kan anak saya yang terakhir, anak saya nomor 2 itu umurnya baru 1,5 tahun, si kakak baru 2,5 tahun. Jadi memang mereka, anak-anak saya ini jaraknya cuma 1 tahun. Saya mikirnya ini bisa nggak sih saya yang sebagai wanita karir, ibu rumah tangga juga, ngurus 2 anak dan juga lagi mengandung, mungkin di situ juga ada sudah mulai bawaan kepikiran, terus bawaan ya itu ya. Terus selanjutnya seminggu setelah saya nggak ingat juga pastinya, jelas saya bawa kerja aja. Di situ udah mulai saya rasa nggak normal gitu. Saya ngerasa stres yang berlebihan sampai rasanya pengen ini ya
pengen udah deh, rasanya mas banget hidup. Nggak tahu kenapa, mungkin karena di waktu anak-anak lagi rewel, juga ada kerjaan yang bikin kepikiran, bikin pemicu tambah stres. Nah setelah itu sempat ini saya usahain untuk ngilangin rasa cemas, rasa stres yang berlebihan. Ya caranya dengan apa namanya, berpikir yang positif, coba-coba nyari nama-nama bayi. Ya saya udah dapat namanya. Ya, tiba-tiba ya setelah beberapa hari aja muncul flek sedikit banget. Nah setelah itu setelah itu ya saya biarin aja, tapi kan masih sedikit ya, karena saya baca-baca lah di Google. Oh mungkin ini flek ini tanda lagi penempelan. Apa sih namanya, ya itulah pokoknya penempelan, pelekatan. Nah besoknya pas bangun pagi saya lagi pipis, keluar lagi sedikit juga, tapi agak lebih banyak sedikit daripada yang kemarin cuma paling sedikit itu kan. Yang ini agak lebih banyak sedikit lagi. Besoknya lagi saya bangun, kalau nggak salah itu pas lagi hari Minggu mulai lagi ngeflek lebih banyak, dan juga disertai lendir seperti waktu melahirkan itu, seperti tutupnya rahim itu kan. Kalau kita mau lahiran itu ada lendir yang lengket banget untuk nutupin jalan lahirnya, seperti itu ada darah sedikit juga di situ. Nah saya mulai khawatir di situ. Saya ngomong sama suami, aduh ya gimana nih, ini kok keluar keluar bercak mulu, gimana kalau kita periksa aja? Oh suami saya bilang ya udah besok kita periksa. Jadi keesokan harinya, yaitu pas hari Senin, saya sama suami setelah pulang kerja, saya sama suami pergi ke praktek dokter di SPOD. Nah di situ dicek, sekalian juga saya ngasih tahu, ditanyain, dan saya kasih tahu keluhan saya apa, bahwa saya itu udah ngeflek walaupun sedikit ada flek itu. Terus dia USG, oh ya ini bu ada kantong kehamilannya ini, umur kehamilannya 4 minggu 6 hari. Oh ya alhamdulillah ya. Gimana, tapi di situ dia bilang untuk detak jantungnya belum ada. Nah saya itu juga di situ agak lupa nyatet tanggal, kemungkinan karena kalau dari perhitungannya dia bilang harusnya kan 4 minggu 6 hari, tapi di catatan saya malah ngitungnya itu jadi apa ya, pokoknya beda lah sama catatan dokter, beda 2 bulan gitu lah. Kemungkinan saya salah ngomong atau saya lupa ingatan. Jadi dokternya nyaranin saya untuk mastiin umur kandungan ini, dan juga apakah kandungannya baik-baik aja
disuruh balik 2 minggu lagi. Nah, tapi nggak sampai 2 minggu, baru 3 hari di situ saya udah ngeplek parah sampai sudah keluar gumpalan. Pas lagi tasnya itu, pas mau keluar gumpalan itu saya ngerasa mules banget, kayak mau haid, kayak lagi haid. Pokoknya rasanya di perut itu kayak rasa diperes gitu lah. Terus saya ke kamar mandi, kamar kecil. Saya kira kan saya mau BAB, ternyata yang keluar tuh gumpalan itu. Rasanya rasa sedih gimana ya. Walaupun memang saya nggak merencanain untuk kehamilan ketiga, tapi gimana ya, kami sudah sempat ada di dalam rahim, jadi kerasa sedih banget. Aduh, nak. Juga ditambah itu sekitaran siang. Kalau gumpalan itu sekitaran siang jam 10 atau jam 11 itu saya lagi kerja juga. Saya tahan aja. Karena juga posisinya saya kerja, kalau mau balik saya juga kan harus jemput anak-anak juga. Repot lagi, mana kerjaan belum selesai, jadi saya tahan. Malamnya itu gumpalan keluar terus, kira-kira udah berapa kali keluar gumpalan ya, antara 3-4 kali sudah keluar gumpalan. Nah disitu saya ngomong sama suami saya, aduh ya pengen nggak bisa diselamatin lagi, soalnya udah banyak banget keluar gumpalannya. Saya kasih lihat suami saya nih, waduh, terus suami saya, aduh cepat hubungin dokternya, WA aja. Saya tuh gimana ya, rasa takut juga. Takutnya itu takut dikuret. Maunya saya jangan sampai keguguran juga. Ya biarlah, karena udah ada ini janin, ya udah, pengennya dia sehat, tumbuh besar, biar saya besarin aja. Walaupun jarak mereka ini agak dekatan, ya nggak apa-apa, daripada saya harus kehilangan kan. Tapi ya saya konsultasi lah di situ sama itu dokter, tapi yang pegang kan asistennya, yang balas asistennya. Mbak, ini gimana nih Mbak, saya udah keluar gumpalan dan darah seperti haid deh. Saya kasih tau kayak gitu, terus mereka bilang, mbaknya banyak nggak? Oh banyak nih. Ya udah kalau gitu besok kesini aja ya, di USG lagi dilihat. Oh ya udah Mbak, saya kesana. Nah kebetulan itu besoknya itu Kak hari libur Isra Mi'raj ya kemarin, di Kamis kemarin. Ternyata alhamdulillah dokternya buka. Jadi saya kesana sore, udah janjinya 4:30 sih, tapi datangnya telat karena ada sesuatu yang harus dikerjakan dulu, dan juga harus nitipin anak-anak, karena anak-anak kan nggak mau pakai masker, nggak boleh ke tempat klinik gitu kalau nggak pakai masker, biarpun anak-anak. Jadi udah saya titipin anak-anak sama mertua saya, saya pergi ke klinik, ke praktek dokter. Jadi sana diperiksa di USG, udah ditanyain berapa banyak keluar darahnya, udah berapa kali keluar gumpalannya, terus asal mual nggak, pusing nggak. Aduh Bu, ya udah saya jelasin ya dirinya, udah banyak Dok, segala macam saya jelasin. Terus dia dokternya bilang, ini kayak kemungkinan ini keguguran. Ya sudah, kita periksa dulu. Jadi saya di USG lagi,
pas dicek itu ini sudah bersih dia bilang. Ada sih masih tinggal sedikit aja, ini keguguran spontan dia bilang gitu kan. Jadi gimana nih dok, saya tanya gitu kan. Yang dokternya, ya udah bu, saya kasih obat perdarahannya aja ya, dia bilang. Ini palingan obat perdarahannya bakalan keluar apa namanya, palingan untuk apa namanya, pendarahan bakalan keluar juga seperti apa sisa-sisa gumpalannya. Jadi diminum sampai habis. Jadi di situ saya dikasih 20 tablet, diminum 3 kali sehari. Sampai sekarang saya masih minum karena baru kemarin ya yang dikasih obatnya. Setelah itu saya minum, memang ya masih keluar, tapi gumpalannya nggak sebesar pas pas malam Kamis itu banyak banget dan emang besar lah, sekitaran sekepalan, nggak sampai sekepalan, setengah kepalan ini deh. Jadi gimana rasanya setelah keguguran? Ya pastinya sedih ya. Jadi setelah di USG dokternya nyaranin, nah kalau udah keguguran kayak gini bu, mending ibu pasang KB aja gitu. Boleh KB spiral, KB susuk ya. Kalau KB suntik sama KB apa itu namanya, KB yang diminum itu kan biasanya suka lupa, dan juga ibu kan nggak cocok. Memang saya nggak cocok ya kemarin pakai KB suntik. Jadi mungkin nanti setelah dia sih nyaraninnya saya untuk pakai KB spiral. Katanya itu bisa tahan, ada yang tahan sampai 10 tahun. Saya masih pikir-pikir ya, soalnya saya takut banget yang namanya benda dimasukin ke dalam tubuh. Karena pernah baca-baca juga banyak yang apa namanya, kejadian ibu-ibu yang pakai KB spiral, ada yang KB-nya ke samping, ada juga yang talinya keluar, yang macam-macam lah. Menurut saya itu ngeri banget kan. Jadi mungkin saya pikirin dulu nanti pengen KB yang apa, atau kemungkinan saya bakalan pakai pil KB aja. Ya udah deh, mungkin sampai sini aja cerita hari ini ya. Semoga bisa menginspirasi pemirsa semua ya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.